warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konspirasi. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan tentang proyek kami yang telah kami buat. Dan proyek kami ini adalah sebuah layanan konseling yang diberikan dalam bentuk permainan. Dan nama proyek kami ini adalah Round of Truth Order. Dalam permainan ini, seperti pada permainan Truth Order pada umumnya, tetapi kami menambahkan beberapa poin dari permainan ini, seperti tentang self, di mana para pemain bisa memilih truth order antara pribadi atau karir. Dan juga selain itu banyak motivasi-motivasi dalam permainan ini. Selain itu juga ada logic fun sebagai hiburan-hiburannya. Mungkin lebih jelasnya tentang permainan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang akan dicapai yaitu untuk mencairkan suasana dan menguji nyali para pemain agar dapat melewati berbagai rintangan pertanyaan dan tantangan yang telah diberikan sesuai dengan aturan dan anjurannya. Di dalam permainan ini, hendaklah kepada seluruh para pemain agar berperan lebih aktif guna terciptanya suasana yang menyenangkan. Nah, Sobat Konspirasi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang media Round of Truth Order ini. Di sini kalian bisa lihat ada lingkaran yang nantinya akan diputar oleh pemain ataupun konselor kita. Nah, saat putaran ini berhenti dan poin mana yang menuju pada arah panel tersebut, konselor ataupun pemain harus mengambil sesuai dengan yang ada di sini. Kalian bisa. Nah, Sobat Konspirasi, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang media Round of Truth Order ini. Di sini kalian bisa lihat ada lingkaran yang nantinya akan diputar oleh pemain ataupun konselor tersebut. Nah, saat putaran ini berhenti, poin mana yang menuju pada arah panah tersebut harus diambil oleh konselor ataupun pemain, bisa dengan melaksanakan tantangan, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dalam roda putaran ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada truth. Truth di sini pemain harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dalam kartu dengan jujur. Setiap satu orang mendapatkan satu kali kesempatan. Selanjutnya ada dare. Sesuai dengan namanya dare yang berarti tantangan, kita memberikan tantangan yang sudah tertera dalam kartu-kartu yang ada di sini dan pemain harus melaksanakan tantangan tersebut. Tapi tenang teman-teman, tantangan-tantangan di sini masih berbau tentang konseling kok. Selanjutnya ada self. Self di sini terbagi menjadi dua, yaitu tentang karir, tentang personal atau pribadi seseorang. Nah, ini adalah beberapa kartu personal atau pribadi. Di sini sudah banyak pertanyaan tentang pribadi diri kita, seperti bagaimana kita mengatasi rasa gelisah, apa hari sempurna menurut kita, dan lain sebagainya. Dan kita harus menjawab dengan jujur. Oke, sama dengan personal, kita juga sudah menyiapkan pertanyaan berupa rencana-rencana karir apa yang akan dipersiapkan kepada teman-teman yang sedang bermain gitu, seperti apa rencana 5 tahun ke depan, karir seperti apa yang diinginkan, dan lain sebagainya. Jika Panda mengarah ke motivasi, kamu dapat mengambil kertas warna-warni yang ada pada sudut kiri media tersebut, lalu membacakan motivasi apa sih yang kamu dapat hari ini. Semoga motivasi yang kamu dapat selalu bermanfaat ya untuk kamu ke depannya. Dan jika kamu mendapatkan logic fun, kamu harus mengambil salah satu kertas biru, lalu membacakan apa yang kamu dapat. Isi dari logic fun ini bisa berupa tantangan, pertanyaan logika, tebak-tebakan, dan juga teka-teki misteri yang harus kamu jawab, atau juga kamu bisa diskusikan ke teman-temanmu jika ini konseling kelompok. Aku akan mempraktekkan permainan Round of Truth Order ini dengan metode konseling individu. Di sini aku bersama teman aku nih, namanya siapa? Bita. Nah, Bita ini nanti akan menjadi pemain ataupun konseling kita dan aku sebagai moderatornya gitu. Nah, untuk konseling individu ini Bita harus memainkannya sebanyak 5 putaran. Oke, sekarang Bita dapat self.
Bita boleh pilih, di sini ada personal dan ada karir. Bita mau pilih mana? Personal atau yang karir? Personal. Kita mau pilih yang personal. Oke, sekarang ambil. Sekarang Bita bacain kartu apa yang Bita dapat dari kartu personal tersebut. Sifat apa yang kamu ingin buang jauh dari dirimu? Oke. Tadi Bita sudah memutar roda putaran tersebut dan ini mendapatkan self, dan Bita memilih personal. Di personal tersebut Bita mendapatkan pertanyaan sifat apa yang ingin ia buang jauh dari diri dia. Nah, kira-kira sifat apa sih yang sebenarnya tuh Bita pengen banget buang jauh dari diri Bita? Kayaknya sih pemalu, Kak. Oh, ternyata Bita ini sifatnya dia ingin membuang jauh-jauh sifat dia itu pemalu, guys. Nah, karena Bita ini orangnya pemalu, biasanya Bita ini butuh waktu berapa lama untuk akrab dengan teman yang baru Bita kenal? Kalau main seharian sama orang itu sih bisa langsung akrab, tapi aku nggak bisa langsung kayak nunjukin kebawelan aku. Mungkin harus beberapa waktu atau hari lagi. Oke, terus apa sih yang ngebuat Bita tuh kehilangan percaya diri gitu buat berinteraksi sama orang baru gitu? Aku takutnya tuh dibilang nanti so akrab, terus salah berkata-kata, sehingga mereka tuh nggak suka nanti sama aku. Oh gitu. Nah, berarti bagaimana nih upaya Bita dalam menghadapi persoalan Bita yang pemalu itu? Kalau aku sih masih bingung kalau pas pertama kali ketemu orang itu, tapi biasanya sih aku cuma senyum aja buat menghargai orang yang baru kenal aku. Oke, berarti kalau kayak gitu nggak apa-apa, sudah cukup. Berarti dengan kamu senyum pun kamu sudah menghargai orang yang baru kamu kenal. Atau bisa nanti secara bertahap, pelan-pelan kamu bisa dengan menanyakan nama dan kabarnya duluan jika kamu sudah muncul rasa percaya diri kamu sedikit demi sedikit. Itu Bita. Ya, insya Allah nanti aku coba pelan-pelan. Oke, makasih ya Bita sudah mau ikut bermain dalam sini. Nanti kapan-kapan kita main lagi bareng teman-teman kamu ataupun yang lainnya. Terima Nah, kasih. selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari permainan Truth or Dare ini. Apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya yang pertama, yaitu media pembelajaran Truth or Dare ini dapat dipergunakan di dalam kegiatan belajar mengajar, karena kegiatan ini menyenangkan sehingga siswa dapat tertarik bermain sambil belajar. Yang kedua, yaitu dapat dipergunakan untuk semua mata pelajaran dan jenjang pendidikan lainnya. Jadi, permainan ini nggak cuma ada di mata pelajaran bimbingan dan konseling aja, bisa juga di mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada penggunaan media permainan Truth or Dare ini dapat dilakukan di mana saja. Ya, jadi permainan ini nggak cuma bisa dilakukan di kelas atau di indoor, tapi bisa juga di luar kelas, di outdoor, segimana nyamannya kita. Yang keempat, yaitu media Truth or Dare ini sangat efektif untuk mengenali diri sendiri lebih dalam. Yang kelima, media ini sangat praktis dan ekonomis serta mudah dimainkan, jadi nggak perlu memakan banyak biaya untuk membuat permainan ini dan memainkannya. Yang keenam, media ini dilengkapi dengan kolom motivasi agar tetap bisa memberikan edukasi dan motivasi kepada pemain. Jadi, di dalam permainan ini tidak hanya ada tantangan dan pertanyaan, tetapi juga ada kata-kata yang bisa membangun motivasi dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Tuh. Yang ketujuh, permainan ini mampu melatih diri kita untuk sabar dan disiplin dalam mengikuti permainan ini. Jadi, kita dilatih bersabar dan disiplin karena permainan itu bergilir gitu loh. Nah, lalu ada kekurangan dari permainan Truth or Dare ini. Yang pertama, permainan ini akan memakan banyak waktu. Yang kedua, permainan ini akan menimbulkan kejenuhan bagi para pemain yang menunggu giliran mainnya. Yang ketiga, permainan ini akan sulit apabila pemain memiliki kepribadian yang tertutup. Yang keempat, bila dimainkan secara berulang kali, kemungkinan besar akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Jadi, itulah seputar kelebihan dan kekurangan dari permainan Truth or Dare ini. Oke, baik teman-teman. Sedikit manfaat dari media ini tadi sudah diperhatikan oleh teman kita Bita. Manfaat dari media ini adalah kita bisa mengungkapkan diri kita
itu mempunyai sifat seperti apa, mempunyai karakter seperti apa yang kita rasakan selama ini, dan apa yang menjadi pikiran kita selama ini, dan kita bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan serta kemampuan kita atau bakat yang terpendam yang memang kita punya selama ini. Dan media ini pun bisa membawa kita lebih percaya diri, bisa membawa kita lebih baik lagi, dan bisa membawa kita untuk lebih termotivasi untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Nah, dan itu media ini selain bisa digunakan untuk konseling pribadi atau konseling individu, media ini juga bisa digunakan untuk konseling kelompok gitu, dengan cara kita bermain bersama-sama dengan teman-teman kita gitu. Dan ini jika media ini dimainkan bersama-sama lebih seru, lebih asik, dan dijamin gak akan ngebosenin. Mungkin cukup itu sedikit manfaat yang bisa dijelaskan. Media Rune of Truth ini dipergunakan untuk siapa sih? Nah, media ini bisa digunakan oleh siapapun. Untuk kalian yang masih sekolah ataupun sudah bekerja pun juga bisa loh. Nah, kalau untuk kalian yang masih sekolah, media ini bisa digunakan dari tingkat SMP sampai dengan SMA, bahkan bisa sampai juga perkuliahan. Nah, bisa juga bagi seorang yang berprofesi konselor, bisa digunakan untuk membantu proses konseling nih, terutama apalagi untuk guru BK. Biasanya guru BK kan sering mencari tahu tentang kepribadian anak-anak. Nah, media ini sangat pas nih untuk konseling atau mencari tahu tentang pribadi siswanya, atau bahkan sifat, sikap, karakter, dan perasaan-perasaan yang memang selama ini siswanya rasakan, yang selama ini siswanya sembunyikan, sehingga dapat membantu guru BK untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kepribadian dari siswanya.